Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Andi Inamul Haq, Imam Fauzi, Iqbal Rahmat Gani, Teresia Juriani. Di sini kami akan mempresentasikan review video Wadas Waras. Nah, untuk yang pertama, inti pokok yang disampaikan dalam video terkait dengan kemiskinan dalam perspektif lokal. Untuk inti pokok video, melihat dari sumber mata pencarian, mayoritas warga desa Wadas berprofesi sebagai petani, peternak, dan pekebun. Pada kasus yang terjadi belakangan ini di Desa Wadas, menurut keterangan warga setempat, mereka tidak menolak pembangunan bendungan. Namun yang menjadi permasalahan adalah mereka tidak setuju dilaksanakannya penambangan batu andesit di desa mereka, karena akan menghilangkan sumber air dan hutan warga. Keterkaitan dengan kemiskinan dalam perspektif lokal. Menurut Chambers 1983, kemiskinan berkaitan dengan permasalahan deprivasi sosial, akses ke sumber daya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan, serta transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, kerentanan atau vulnerability, dan rendahnya harapan hidup. Oleh karena itu, kemiskinan mempunyai banyak sisi, ekonomi, sosial, dan politik. Merujuk pada pendapat yang disampaikan oleh Chambers 1983, kemiskinan dalam perspektif lokal pada permasalahan di atas adalah ketika masyarakat kehilangan mata pencahariannya, yakni pertanian, peternakan, dan perkebunan. Terjadinya pertambangan batu andesit menyebabkan tanah kehilangan unsur hara, sumber air dan hutan, serta berkurangnya lahan pertanian. Berkurangnya lahan pertanian membuat warga desa Wadas kehilangan mata pencarian. Kehilangan mata pencarian menyebabkan tingkat kerentanan atau vulnerability meningkat dan berujung pada kemiskinan. Maka dari itu, langkah perlawanan yang dilakukan oleh warga desa Wadas tidak hanya untuk melindungi sumber air dan hutan mereka, tapi juga bentuk pencegahan terhadap kemiskinan. Selanjutnya, Selanjutnya yang kedua adalah nilai-nilai yang menjadi kontraproduktif terhadap pembangunan dan atau yang menyebabkan kemiskinan. Dalam video tersebut menampilkan latar belakang masyarakat Wadas yang memiliki latar belakang profesi berkebun, bertani, budidaya yang sangat bergantung pada hasil bumi dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai di sini yang menjadi kontraproduktif adalah status quo, kemudian risk taker. Yang dimaksud adalah status quo merupakan sosiokultural masyarakat Wadas merasa cukup terpenuhi kebutuhan hidupnya dari hasil bumi yang ada di desa Wadas. Dalam artian masyarakat desa Wadas sudah berada zona nyaman dan merasa sejahtera dan tidak perlu. Kemudian nilai yang kedua adalah risk taker. Masyarakat Wadas tidak mau mengambil risiko atas pembangunan yang terjadi, khususnya tambang batu andesit yang akan sangat berisiko terhadap kelangsungan mata pencaharian masyarakat. Selanjutnya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu nilai-nilai kearifan lokal Desa Wadas yang dapat digunakan untuk pendukung pembangunan nasional dan penanggulangan kemiskinan. Nah, merujuk kepada sebuah jurnal Sri Handayani tentang membangun desa dengan kearifan lokal, di mana definisi nilai adalah sesuatu yang berharga sehingga menjadi patokan dalam kehidupan, dan juga nilai memberi makna dalam hidup sehingga memberi corak dalam perilaku manusia. Nah, kemudian merujuk pada definisi tersebut, maka dilihat dari kasus Desa Wadas, sebetulnya terdapat beberapa nilai-nilai kearifan lokal yang dapat menjadi pendukung pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Nah, diantaranya yaitu yang pertama, nilai kesederhanaan hidup yang dilakukan oleh para warga Desa Wadas. Nah, kemudian tentu di desa masih kental dengan gotong royongnya, semangat gotong royongnya. Nah, kemudian juga adanya nilai atau rasa kemanusiaan yang tinggi terhadap tetangganya dan juga lingkungannya. Dan yang keempat yaitu menjaga alam dan lingkungan agar tetap lestari. Tentu hal ini sangat penting untuk keberlangsungan hidup manusia ketika lingkungan dan alamnya seimbang agar tetap lestari dan jauh daripada bencana itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu berorientasi masa depan. Nah, ini nilai berorientasi pada masa depan ini sangat bisa diambil untuk sebuah pembangunan ya, pembangunan karena memiliki apa namanya
aspek-aspek di mana orang desa sangat memikirkan para cucu-cucunya dan juga para penerus-penerusnya. Oleh karena itu, mereka memiliki nilai yang berorientasi pada masa depan. Next. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi, salah satu ilustrasi dari sebuah nilai-nilai kearifan lokal di mana nilai kesederhanaan hidup yang nampak tempat tinggal salah seorang warga wadas yang terbuat dari bilik kayu dan bambu. Baik, selanjutnya. Halo, Bu Kemut, Sigit. kemut. Masih kemut. Sorry, potensi-potensi yang ada dan dapat dikembangkan untuk kemajuan. Seperti kita sudah ketahui bahwa banyak sekali artikel-artikel yang sudah mendalami bahwa potensi di Bumi Wadas ini terdiri dari pertanian, perkebunan, bahkan ada macam-macam seperti madu, dan dari pertanian sendiri itu ada pete, gula aren, dan lain sebagainya. Dan potensi ini sudah betul-betul dirinci secara dengan monetize, ya, dan secara total itu berpotensi 8,5 miliar rupiah dalam 1 tahun. Next. Oke. Kalau pembangunan sesuai dengan rencana pemerintah ini berjalan dengan lancar karena bagian dari proyek strategis nasional, di sini komposisinya direncanakan adalah ada lahan yang ditambang, kemudian lahan yang dibebaskan. Jadi lahan yang dibebaskan yang sementara ini adalah bagian dari kehidupan masyarakat Wadas. Kemudian ada Desa Wadas sendiri yang masih ada sekitar 400 hektar yang tentunya diklaim oleh pemerintah bahwa tanahnya masih cukup besar untuk memfasilitasi warga Desa Wadas. Next. Oke, ini sekilas saja tujuan pembangunan bendungan dari Desa Wadas itu tujuannya adalah mengairi sawah, mengurangi debit banjir, kemudian juga PLTA yang berkapasitas 6 MW, juga menyuplai air baku sebanyak 1.500 liter per detik. Jadi sangat besar sekali ya ini potensinya. Next. Kemudian selanjutnya juga pada suplai air baku sebanyak 1.500 liter itu juga dibagi-bagi dari Desa Wadas itu, dari Bendungan Bener, itu ke daerah-daerah di sekitar Desa Wadas, seperti ke Kebumen, Purworejo, dan ke Kulon Progo, yang dimana di Kulon Progo itu rencananya akan dibangun satu bandara. Next. Rencana pembangunan kota Aitropolis seluas 7.000 hektar. Ini Aitropolis berarti kota berbasis bandara udara. Di sini juga disampaikan akan dibuat semacam pemanfaatan kuari yang berupa macam-macam kerja atau macam-macam usaha komersial seperti restoran, rest area, pasar, dan juga panggung kesenian. Next. Oke, melihat dari kilasan video itu bisa disampaikan apabila segala sesuatu berjalan dengan lancar, tentunya potensi lokal pasca pembangunan bendung tersebut juga bisa dinilai dari hasil sawah, hasil pertanian, perkebunan
dan peternakan pada dasarnya adalah komoditi asal dari warga Wadas. Kemudian modernisasi, komersialisasi, dan tentunya banyak investasi yang masuk, meningkatnya pajak daerah, dan juga terbukanya lapangan pekerjaan. Sementara tentunya tantangan juga di dalam Desa Wadas ini pastinya berupa kerusakan lingkungan. Kemudian ketidakpastian masa depan untuk warga Wadas dan rakyat pada umumnya, karena tentunya ini akan mempengaruhi rakyat pada umumnya. Kemudian penolakan warga dan masalah lainnya sehingga terjadi konflik yang berkepanjangan. Dan terbukanya lapangan kerja tentunya tidak serta-merta untuk kepentingan warga setempat. Jadi tidak tepat untuk kearifan lokal karena antara lain warga seperti dalam video itu sangat menginginkan bekerja sendiri di mana memang mereka bebas waktunya dibandingkan menjadi buruh pekerja yang betul-betul diatur oleh waktu, diatur oleh regulasi dan lain sebagainya. Sementara kalau kita bisa memprediksi potensi nasional, tentunya keuntungan wilayah di sekitar luar Desa Wadas bisa juga ikut serta menikmati keuntungan. Juga wilayah kota lainnya, khususnya di Jawa Tengah. Kemudian apabila ini berjalan dengan lancar, hasilnya baik, juga untuk kemakmuran dan kepentingan warga, menjadi percontohan untuk pembangunan daerah lain. Next. Oke, ini terima kasih dari Muhammad yang men-share globalization dan politics of resistance dari Barry K. Jules tahun 2000. Saya hanya catatan aja bahwa di sini di dalam buku tersebut disebutkan juga gitu loh bahwa kita yang dalam bahasa Indonesia aja ya, bahwa pemberontakan adalah salah satu dimensi esensial manusia yang merupakan realitas sejarah kita. Kecuali kita mengabaikan kenyataan, kita harus menemukan nilai-nilai kita di dalamnya. Solidaritas manusia didasarkan pada pemberontakan, dan demikian sebaliknya pemberontakan juga hanya dapat dibenarkan oleh solidaritas ini. Biasanya untuk eksis manusia itu harus memberontak. Pemberontakan adalah landasan bersama di mana setiap orang mendasarkan nilai-nilai pertamanya dari phrase saya memberontak, oleh karena itu kita ada. Ini paradoks globalisasi ekonomi neoliberal adalah bahwa ia melemahkan sekaligus mengaktifkan kekuatan perlawanan sosial. Mengapa saya juga mencatat ini sangat cukup relevan dengan keadaan Desa Wadas karena memang ada semacam penolakan, sementara dari pemerintah itu adalah termasuk sebagai globalisasi atau kebebasan kapital gitu ya. Demikian presentasi dari kami. Coba di slide selanjutnya, Iqbal. Sudah? Tidak ada lagi ya. Oke, demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas waktunya dan silakan kalau misalnya ada masukan-masukan dan pertanyaan untuk kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.